Halo dan selamat datang kembali. Hari ini di meja kita ada sebuah dokumen pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 21 Tahun 2025. Saya tahu. Dengar kata peraturan menteri aja mungkin udah bikin ngantuk ya. Tapi percayalah, yang satu ini beda. Di balik bahasa hukumnya yang kaku, ini sebetulnya cetak biru baru. Cetak biru untuk semua orang yang bekerja di dunia pendidikan kita. Jadi misi kita hari ini simpel aja. Kita akan bedah dokumen ini, kita lewati pasal-pasal yang membosankan, dan kita cari tahu apa sebetulnya yang berubah dan kenapa ini penting untuk Anda ketahui. Tepat sekali. Istilah cetak biru baru itu nggak berlebihan sama sekali. Ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan. Coba Anda bayangkan, ada belasan peraturan lama yang dibuatnya terpisah-pisah selama lebih dari 1 dekade. Satu buat guru, satu buat kepala sekolah, satu lagi buat pengawas. Kayak tambal sulam kan? Nah, peraturan baru ini datang, terus semua tambalan itu dicabut. Diganti dengan satu kerangka yang utuh. Dan hal pertama yang dilakukan kerangka ini adalah membagi semua orang di dunia pendidikan jadi 2 kelompok besar yang sangat jelas. Pertama, pendidik. Dan yang kedua, tenaga kependidikan selain pendidik. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pendidik. Kalau saya sebut kata pendidik, 99% orang pasti langsung kepikiran guru. Titik. Selesai. Tapi waktu saya baca pasal 3 di peraturan ini, definisinya ternyata jauh lebih liar dari itu. Ada guru, jelas, konselor, tutor, fasilitator, instruktur. Tapi tunggu dulu, ada satu kategori yang bikin saya berhenti. Praktisi profesional. Ini maksudnya gimana? Jadi, seorang chef andal yang ngajar di SMK atau programmer senior yang jadi instruktur kursus coding, menurut peraturan ini status mereka resmi dianggap pendidik, setara dengan guru yang sudah mengabdi 20 tahun. Persis. Itulah salah satu pergeseran paling fundamentalnya. Peraturan ini mengakui kalau keahlian praktis dan pengalaman di industri itu punya nilai yang setara dalam konteks pengajaran. Dan yang lebih menarik lagi, semua peran yang beragam, dari guru PAUD sampai chef di SMK, sekarang diikat oleh standar yang sama. Standar itu berdiri di atas 2 pilar utama, seperti yang tertulis di pasal 5. Yang pertama, kualifikasi akademik, dan yang kedua, kompetensi. Kualifikasi akademik itu soal ijazah kan? S1 atau D4, sertifikat, pokoknya hal-hal yang bisa kita pajang di dinding. Tapi pilar kedua ini, kompetensi, nah sepertinya ini inti permainannya. Jadi ini bukan lagi cuma soal apa ijazahmu, tapi lebih ke apa yang bisa kamu lakukan. Gitu ya? Tepat. Dan peraturan ini menetapkan 4 kompetensi wajib untuk semua pendidik. Tanpa kecuali. Pertama, pedagogik. Itu seni dan ilmu mengelola pembelajaran yang fokusnya ke murid. Kedua, kepribadian. Intinya menjadi teladan. Ketiga, sosial, yaitu kemampuan berkolaborasi dengan semua pihak. Dan keempat, profesional, penguasaan materi yang diajarkan. 4 pilar ini jadi semacam surat izin mengemudi bagi siapapun yang mau disebut pendidik di Indonesia. Oke, 3 pilar pertama cukup jelas. Pedagogik, sosial, profesional, kita bisa bayangkan wujudnya. Tapi pilar kedua itu, kepribadian, ini kan kedengarannya abstrak banget. Di situ disebut pendidik harus berakhlak mulia, arif, dan berwibawa. Gimana caranya negara mau mengukur atau menstandarisasi sesuatu yang sangat personal seperti kearifan? Apa nanti bakal ada semacam tes kewibawaan gitu? Pertanyaan bagus sekali. Dan tentu saja nggak ada tes macam itu. Tapi peraturan ini memberikan indikator yang lebih konkret. Salah satu yang paling menarik ada di pasal 5 ayat 5, di bawah kompetensi kepribadian itu, ada satu poin, memiliki kebiasaan melakukan refleksi diri dalam pembelajaran. Nah ini kuncinya. Standarnya bukan lagi soal apakah seseorang itu baik secara abstrak, tapi apakah dia punya mekanisme untuk terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki cara mengajarnya sendiri. Jadi ini terjemahannya. Oke. Kepribadian di sini bukan soal jadi manusia sempurna, tapi soal punya kemauan untuk jadi pembelajar seumur hidup. Ini bukan cuma tentang mengajar, tapi juga tentang, memikirkan cara kita mengajar. Semacam meta teaching gitu ya. Itu perubahan yang subtil tapi dalam banget. Betul sekali. Dan standar ini nggak berhenti di level umum. Peraturan ini juga sangat detail dan spesifik untuk setiap peran yang ada. Dan bentuk pengakuan resmi. Kalau 3 tahun pengalaman di bengkel atau dapur profesional, itu punya bobot yang setara dengan gelar sarjana untuk konteks kejuruan. Jumlatan antara dunia kerja dan sekolah jadi nyata.
Dan itu nyambung ke kompetensi profesionalnya. Di pasal 9 dijelaskan lebih lanjut. Setiap jenis pendidik punya standar profesional tambahan yang unik. Konselor, misalnya, nggak cukup hanya tahu teori bimbingan, tapi harus bisa mengaplikasikan pemahaman tentang perkembangan fisiologis dan psikologis konseli. Guru PAUD juga begitu. Kompetensinya bukan sekedar bisa ngajar ABC, tapi harus menguasai pengembangan muatan pembelajaran yang sejalan dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Jadi standarnya dibuat tajam dan relevan. Bukan satu ukuran untuk semua. Baik, jadi untuk barisan depan, para pendidik, standarnya dibuat lebih luas cakupannya, tapi sekaligus lebih tajam dan spesifik di setiap perannya. Ini masuk akal, tapi kita tahu seorang guru hebat pun nggak bisa kerja sendirian. Keberhasilan mereka seringkali sangat bergantung pada mesin di belakang layar. Nah, apakah peraturan ini juga menyentuh ekosistem pendukung mereka? Apakah kepala sekolah, pustakawan, atau staf administrasi juga dapat upgrade standar yang sama? Tentu saja, mereka inilah yang masuk ke dalam kelompok besar kedua tadi, tenaga kependidikan selain pendidik. Daftarnya panjang, mulai dari kepala satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, sampai psikolog dan terapis di sekolah. Pada dasarnya, semua orang yang bikin sekolah berjalan, tapi tugas utamanya bukan ngajari kelas. Dan saya tebak standar kompetensi mereka pasti beda. Sangat berbeda. Dan perbedaannya sangat logis. Kalau pendidik wajib punya 4 kompetensi, kelompok ini menurut pasal 13 wajib memiliki 3, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Anda sadar ada satu yang hilang? Pedagogik. Tentu saja, tugas utama mereka kan bukan mengelola pembelajaran di kelas. Jadi kompetensi pedagogik nggak diwajibkan. Fokus mereka, seperti kata peraturan ini, adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. Intinya, memastikan dapur sekolah berjalan lancar supaya para pendidik bisa fokus ngajar. Mari kita bedah satu peran di sini yang paling strategis, Kepala Satuan Pendidikan. Saya baca pasal 14 tentang kompetensi mereka, dan ini deskripsinya udah bukan kayak kepala sekolah zaman dulu ya. Beberapa poinnya lebih mirip deskripsi kerja seorang CEO. Contohnya, memimpin pengembangan kurikulum, berbasis data, lalu ada juga mendorong inovasi dan menerapkan nilai-nilai kewirausahaan serta kepemimpinan transformasional. Ini pergeseran citra yang luar biasa. Anda menangkap esensinya. Kata-kata kunci seperti berbasis data, kewirausahaan, dan transformasional itu sinyal yang kuat. Peran kepala sekolah didorong keluar dari zona nyaman manajerial administratif, yang dulunya cuma memastikan gedung gak rubuh dan guru gajian tepat waktu, sekarang didorong jadi peran pemimpin instruksional, seorang inovator yang visinya adalah kualitas pembelajaran murid. Dan pola yang sama sepertinya berlaku untuk peran pendukung lainnya. Saya lihat standar untuk tenaga perpustakaan di pasal 16, dan ini juga jauh sekali dari bayangan kita tentang pustakawan zaman dulu, yang tugasnya cuma bilang, "Shh," dan nempelin kartu di belakang buku. Jauh sekali. Saya kutip langsung ya tugas profesional mereka, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program literasi informasi dan peningkatan kegemaran membaca. Bahkan lebih jauh lagi, mereka harus bisa mengintegrasikan sumber daya dan layanan perpustakaan ke dalam kurikulum. Jadi pustakawan sekarang bukan lagi penjaga gudang buku, tapi seorang mitra strategis bagi guru. Mereka adalah ahli kurikulum literasi. Mereka proaktif, bukan pasif. Ini benar-benar mendefinisikan ulang semua peran pendukung jadi lebih strategis dan terhubung langsung dengan tujuan utama pendidikan. Persis. Intinya, nggak ada lagi peran yang dianggap sekedar administrasi. Semua roda gigi dalam mesin sekolah ini, sekecil apapun, sekarang punya standar profesional yang jelas. Dan semuanya diarahkan untuk menunjang kualitas pembelajaran siswa. Oke, ini semua standar yang sangat ideal, sangat komprehensif, tapi pertanyaan praktisnya pasti langsung muncul di benak Anda. Bagaimana dengan kondisi di lapangan? Bagaimana dengan puluhan ribu tenaga kependidikan yang sudah bekerja bertahun-tahun, tapi mungkin belum memenuhi kualifikasi akademik baru ini? Misalnya, seorang pendidik PAUD di daerah terpencil yang masih lulusan SMA. Apa mereka akan langsung kehilangan pekerjaan? Itu pertanyaan yang sangat krusial, dan untungnya peraturan ini menjawabnya dengan cukup bijaksana. Di bab ketentuan peralihan, jadi nggak ada pendekatan potong kompas yang kaku. Saya lihat di pasal 20,
Ada contoh spesifik untuk tutor, fasilitator, dan pendidik PAUD nonformal yang lulusan SMA. Yang diangkat sebelum peraturan ini berlaku, mereka dinyatakan tetap bisa menjalankan tugas. Tapi ada tapinya. Mereka diberi waktu 10 tahun untuk memenuhi kualifikasi akademik sarjana, S1 atau D4. Standar baru ini diterapkan secara kaku, justru bisa menyebabkan disrupsi massal. Bisa-bisa malah terjadi kekosongan tenaga pendidik di banyak tempat. Jadi, ini jalan tengahnya. Tapi 10 tahun itu kan waktu yang sangat panjang ya. Apakah ini tidak berisiko menciptakan semacam dua kasta pendidik di sekolah selama 1 dekade ke depan? Ada kelompok yang udah sesuai standar baru dan ada kelompok yang dalam proses penyesuaian. Bisa jadi ada potensi gesekan di situ. Risiko itu selalu ada dalam setiap masa transisi. Selalu. Tapi alternatifnya jauh lebih buruk. Disrupsi total atau tidak ada perubahan sama sekali. Jadi pendekatan 10 tahun ini bisa dilihat sebagai pilihan pragmatis untuk sebuah evolusi yang terarah, bukan revolusi yang membabi buta. Tujuannya jelas, semua harus mencapai standar baru, tapi jalannya diberi kelonggaran. Dan untuk menegaskan bahwa ini adalah perubahan fundamental, coba lihat saja pasal 21. Pasal yang isinya cuma satu kalimat, tapi dampaknya luar biasa. Pasal itu secara gamblang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 12 peraturan menteri yang lama. 12. Tepat! Mencabut 12 peraturan sekaligus itu adalah sebuah pernyataan simbolis yang sangat kuat. Pesannya jelas, kita tidak lagi menambal sulam. Kita sedang membongkar fondasi lama dan membangun yang baru dari awal. Semua standar kini berada di bawah satu payung yang lebih modern, lebih koheren, dan lebih terintegrasi. Kalau begitu, mari kita tarik benang merahnya. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2025 ini pada dasarnya adalah upaya untuk menaikkan standar profesionalisme di semua lini. Ia memperluas siapa yang bisa menjadi pendidik, tapi di saat yang sama menuntut standar kompetensi yang lebih tinggi, yang nggak hanya soal ijazah, tapi soal kemampuan nyata seperti refleksi diri dan inovasi. Ia juga mendefinisikan ulang peran tim pendukung dari sekadar pelaksana teknis menjadi mitra strategis. Ringkasan yang sangat baik. Jadi kalau Anda bertanya-tanya, apa artinya ini semua bagi saya? Jawabannya sederhana. Ini adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap orang yang berinteraksi dengan anak-anak kita di lingkungan sekolah, mulai dari guru di kelas, kepala sekolah yang memimpin, sampai petugas administrasi di kantor, semuanya bekerja dengan standar profesionalisme yang lebih tinggi. Harapan utamanya, tentu saja, jika kualitas para pelaksananya meningkat, maka kualitas layanan pendidikan yang diterima para murid pada akhirnya juga akan ikut terangkat. Dan mungkin, saya ingin menutup dengan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Peraturan ini adalah sebuah peta yang sangat indah dan detail. Sangat jelas. Ia memberitahu kita apa tujuan kita, yaitu standar kompetensi yang ideal, dan mengapa kita harus ke sana. Namun, tantangan terbesar yang tidak akan pernah bisa ditulis dalam dokumen peraturan manapun adalah soal medannya. Peta yang indah nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu cara menavigasi medan yang sesungguhnya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana sistem pendidikan kita secara keseluruhan, mulai dari kampus yang mencetak calon guru, sistem pelatihan, skema pendanaan, hingga pengawasan di lapangan. Bagaimana semua itu akan mendukung ratusan ribu tenaga kependidikan di seluruh Indonesia untuk benar-benar bisa menaklukkan medan tersebut, dan sampai ke tujuan yang tertera di peta ini. Nah, itulah pertanyaan bernilai triliunan rupiah yang akan menentukan apakah cetak biru ini hanya akan jadi dokumen di laci atau benar-benar menjadi bangunan kokoh bagi masa depan pendidikan kita.